Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Ishak. Bagaimana kabarnya para pemirsa yang budiman? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan meridhoi kita semua dan kita semua dianugerahkan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan perdana kali ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang merupakan pengalaman kisah nyata yang diceritakan kepada saya oleh beberapa rekan saya, di mana mereka adalah para anggota remaja masjid dari sebuah masjid di wilayah Jakarta. Ceritanya ini banyak mengandung unsur pengalaman spiritual ya, dan banyak hikmah serta pelajaran yang bisa diambil dari sana. Seperti apa kisahnya? Saya akan mulai bercerita. Kisah ini terjadi pertama pada awal tahun 2000-an, di mana salah satu orang remaja masjid yang bernama Mas Kentir. Mas Kentir ini memiliki beberapa orang teman remaja masjid dan mereka semua aktif dan melakukan banyak aktivitas pada sebuah masjid. Ketua pengurus masjid ini adalah seorang ustadz yang merupakan guru ngaji mereka, di mana ustadz ini juga terkadang dimintai tolong oleh warga di sekitar untuk menangani berbagai masalah. Khususnya biasanya terkait dengan masalah-masalah gangguan spiritualitas, misalnya meruqyah orang ataupun meruqyah dan membersihkan bangunan atau lahan. Kita kembali kepada Mas Kentir, di mana Mas Kentir ini mempunyai seorang teman bernama, kita sebut saja Cadas namanya. Saya tidak menggunakan nama asli ya di sini. Dan Cadas ini suatu waktu pernah bertemu dengan eh, bekas tetangganya, seorang teman perempuan, yang kemudian menceritakan kepada Cadas bahwa teman Cadas si wanita itu kita sebut saja namanya Fani, dan Fani itu bercerita bahwa dia mempunyai ibu yang sudah cukup lama menderita sakit ya. Sakitnya cukup aneh karena ibu dari Fani ini problem utamanya adalah mengalami gangguan berjalan. Punggungnya terasa sakit dan berat, serta kakinya itu seperti agak goyah, terasa gemetar. Sementara ketika diperiksa di dokter, diagnosanya menyatakan bahwa ibu dari Fani ini mengidap diabetes atau penyakit gula. Yang dimana kalau dipikir gejalanya tidak ada hubungannya sama sekali dengan keluhan yang dirasakan oleh ibunya Fani. Fani menceritakan kondisi ibunya itu kepada Cadas dan meminta tolong agar Cadas memeriksa apakah ibunya memang terkena penyakit medis ataukah ada juga penyakit non medis. Singkat cerita, Cadas pun kemudian menemui Kentir dan bilang, Tir, eh, gue punya temen cewek namanya Fani. Dia ini ibunya udah lama mengalami gangguan kesehatan. Diagnosa dokter menyebutkan sakitnya itu adalah sakit diabetes atau sakit gula. Sementara keluhannya nggak ada hubungannya sama sekali dengan gejala-gejala penyakit diabetes. Kira-kira lu bersedia nggak memeriksa sebentar ke sana? Apakah itu gangguannya medis murni ataukah ada gangguan non medis?
Kentir pun menghela napas sambil sok pura-pura mikir, entah apa yang dipikirin. Lalu dia pun bilang, oke deh bro, kita cek ke sana. Bawa pasukan nih, kata dia. Wes, kata Cadas, asik nih. Bolehlah, mau bawa berapa orang? Kentir mikir sejenak dan bilang, ya kita berenam aja lah, naik 3 motor. Cukup kan? Oke deh. Kapan nih Tir? Kata Cadas. Kentir menjawab, ya malam minggu aja lah. Bilangin si Fani temen lu, jangan main keluar rumah. Kalau cowoknya mau ngapel terserah. Tapi yang penting kita mau datang malam minggu, mau ngecek dulu kondisi ibunya seperti apa. Cadas pun berkata, oke deh bro, nanti gue sampaikan ke Fani. Singkat cerita, tibalah pada hari H yang ditentukan, di mana Kentir bersama pasukannya. Kentir saat itu dibonceng oleh Lucky, kemudian ada teman lain yang bernama Bemo, membonceng seorang remaja masjid yang bernama Munir. Sementara Cadas sendiri membawa motor dan membonceng temannya yang bernama Putra. Mereka berenam pun berangkat ba'da sholat maghrib dari masjid tempat mereka biasa melakukan aktivitas. Berangkat, setelah itu mereka dalam perjalanan menuju ke rumah Fani, di mana rumah Fani ini terletak di wilayah Jawa Barat. Itu kira-kira makan waktu sekitar 30 sampai 40 menit perjalanan menggunakan motor. Perjalanan menuju ke rumah Fani itu, ketika sudah mendekati rumah Fani, Kentir mengamati bahwa di sekitar rumah Fani itu banyak terdapat kebun-kebun kosong, di mana saat itu, di masa itu, di tahun 2000-an, di tempat tersebut nampak lebih banyak wilayah berupa kebun kosong yang ditanami ilalang atau pohon-pohon seperti pohon rambutan atau pohon pisang dibandingkan dengan perumahan penduduk. Jadi masih lebih banyak tanah luas yang kosong ketimbang rumah-rumah penduduk, dan di mana jalanannya cukup bagus, tetapi lampu penerangan masih cukup jarang ya. Tidak semua sepanjang jalan tersebut diterangi oleh lampu penerangan jalan. Di atas motor, Kentir pun bicara pada Lucky yang memboncenginya. Ki, ini jalanan lampunya pada kemana ya? Apa lampunya pada ngumpet ya? Lucky pun menjawab, iya nih ya, situasi begini kan rawan. Nah, kalau nanti ada kuntilanak totonya nongol gimana ya? Kentir pun jawab enteng. Ya elah bro, diketawain kuntilanak juga paling-paling orang naik motor, ngompol terkencing-kencing karena ketakutan. Paling banter juga pingsan. Lah coba kalau dicegat sama begal. Ya repot urusannya. Bukan pingsan lagi. Hilang motor, bisa hilang nyawa. Lucky pun berkata, udahlah jangan mikir macem-macem aja loh. Bukan daerah kita nih. Jaga omongan. Oke lah bro. Tidak lama sudah berjalan itu mereka pun sampai di rumah Fani. Dan Fani tampak sudah di depan teras rumah menunggu kedatangan mereka. Mereka datang, yaitu para remaja masjid tersebut atau Kentir dan gerombolannya itu datang bukan dandanan seperti remaja masjid. Ya mereka datang dengan dandanan
Ya seperti yang saya pakai sekarang ini. Pakai kaos, pakai jaket, dengan celana jeans, dan mereka semua tampak santai. Tidak tampak seperti remaja masjid sama sekali. Fani pun menyambut mereka dan mempersilahkan mereka masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, Bemo pun langsung nyeletik. Waduh gila, sesajinya udah komplit nih. Ucapan Bemo itu merujuk kepada kue-kue yang sudah disiapkan oleh Fani di atas meja beserta minumannya, yaitu es teh manis. Munir dan Putra pun menyeletuk. Wah ini pas banget ini, datang belum makan malam, ketemunya langsung kue begini, ada gorengan pula. Waduh, rezeki nomplok ini. Kentir pun menegur mereka. Hes, kalian ini pada celamitan aja. Kentir menegur sambil mengambil satu gorengan dan memakannya. Dasar. Tutup botol dikecapin emang. Nah, si Cadas pun tertawa sambil mengomentari tindakan Kentir yang so nasehatin temannya tapi dia sendiri sambil nyomot gorengan. Singkat cerita, mereka duduk dan ngobrol dengan Fani dan Kentir pun meminta Fani menceritakan secara lengkap awal muasal sakit yang diderita ibunya. Fani pun bercerita dan mengatakan bahwa awalnya ibunya hanya mengalami pegal-pegal saja dan badan terasa berat. Lama-lama itu pinggangnya terasa sakit. Sudah berobat ke berbagai klinik, berganti-ganti dokter, tidak sembuh juga. Hasil pemeriksaan laboratorium hanya menunjukkan bahwa kadar gula dari ibunya agak tinggi. Tapi gangguan yang disebabkan oleh penyakit itu yaitu pinggangnya terasa pegal dan berat serta kakinya juga seperti orang gemetar. Itu sama sekali nggak pernah terselesaikan. Sampai kemudian Fani bercerita bahwa ada seorang tukang sayur yang lewat di depan rumahnya dan melihat ibunya. Tukang sayur itu mengklaim bahwa dia bisa melihat sesuatu, maksudnya bisa sedikit melihat dan mengatakan bahwa ada sesuatu makhluk gaib yang mengganggu ibunya. Sejak saat itu Fani berpikir sampai akhirnya kemudian bertemu Cadas dan menceritakan kepada Cadas kejadian tersebut. Lalu Kentir pun berkata, oke, kita nggak usah basa-basi lagi, boleh ketemu ibunya di mana, Fani? Fani pun segera berjalan ke kamar. Rupanya ibunya Fani sudah sedari tadi sudah mendengar pembicaraan dan tiba-tiba melangkah keluar. Saat itu Putra yang sedang duduk di ruang tamu pun berkata, Bu, sudah Bu, jangan jalan. Mestinya kan kami ke sana yang nyamperin Ibu. Namun saat itu, Kentir dan Cadas nampak memiliki respon yang berbeda. Mereka agak terbelalak sambil menatap tajam ke arah ibunya Fani. Lalu Kentir pun menoleh ke arah Cadas dan bertanya, lu lihat nggak apa yang gue lihat? Cadas pun menjawab, kalau apa yang dipikirkan kita sama, maka iya, gue melihat apa yang lu lihat. Itu yang ada di punggungnya kan? Ya betul, kata Kentir. Jadi di antara para remaja masih tersebut kelompoknya Kentir ini, Kentir dan Cadas itu boleh dibilang agak lebih peka. Meskipun mereka berdua sendiri menolak menyatakan bahwa mereka bisa melihat makhluk gaib ya. Karena Kentir dan Cadas menyatakan bahwa mereka tidak bisa melihat makhluk gaib, tetapi terkadang mereka mohon kepada Allah untuk ditunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di suatu tempat, maka biasanya Allah membukakan pandangan mata batin mereka.
Namun kadang-kadang juga tidak dibukakan apa-apa, jadi tidak terlihat apa-apa. Maka itulah mereka mengklaim bahwa mereka tidak bisa melihat hal gaib, cuma terkadang mereka ditunjukkan kondisi atau keadaan yang berlaku atau terjadi di suatu tempat. Saat itu Munir yang melihat ke arah Kentir dan Cadas segera bertanya pada mereka berdua, apa yang kalian lihat dari ibunya Fani? Kemudian Kentir mengarahkan Munir untuk melakukan sesuatu ya, menggunakan amalan-amalan, kemudian berdoa, mohon kepada Allah agar ditunjukkan. Ketika Munir menjalankan saran yang diberikan oleh Kentir itu, tiba-tiba Munir pun terkaget. Dia melihat bahwa ada sesuatu yang berada di punggung ibunya Fani. Munir langsung berkata, itu apa yang ada di punggungnya ibunya Fani? Kentir dan Cadas pun langsung bilang, itulah penyebab masalahnya kenapa sakit. Jadi Kentir dan Cadas itu pertama kali ketika ibunya Fani muncul dari dalam kamar, mereka melihat ada sesosok makhluk perempuan berbaju putih berambut panjang yang biasa kita sebut sebagai kuntilanak ada di punggung ibunya Fani dalam posisi seperti sedang naik digendong. Kalau bahasa Betawinya kita nyebutnya sedang gemblok. Jadi terlihat jelas sesosok kuntilanak di punggung dari ibunya Fani. Lalu Kentir pun berkata kepada Fani bahwa ini masalahnya udah kelihatan jelas. Selain gangguan dari ibu, ada lagi nggak anggota di rumah ini yang mengalami gangguan, Van? Tanya Cadas. Fani menjawab, ada nenekku. Di mana nenek? Di kamar. Beliau sakit sudah beberapa bulan ini, cuma beliau kan memang sudah agak sulit berjalan ya, jadinya hanya tiduran saja. Lalu Kentir pun bilang, boleh kami melihat? Oh boleh silakan, kata Fani yang sambil berjalan menunjukkan kamar. Begitu masuk di pintu kamar, Kentir dan Cadas hanya berdiri di pintu kamar. Dan kembali, Kentir mengatakan kata-kata yang senantiasa mereka ucapkan kalau melihat sesuatu. Lu lihat apa yang gue lihat nggak? Tanya Kentir pada Cadas. Kali ini tanpa basa-basi Cadas menjawab, ya. Kentir bertanya, ada 8 atau 9? 9, kata Cadas. Di atas semua lagi terbang, lilingin lampu di atas. Nggak tahu pada ngapain itu mereka. Jadi ketika masuk ke kamar itu, Kentir dan Cadas melihat ada penampakan dari 9 jin yang sedang terbang melalui lampu atas kamar yang cukup membuat mereka terkejut. Lalu Cadas ini yang memang emosinya agak mudah naik ya. Apalagi melihat ada gangguan seperti ini, wah, Cadas itu paling senang sekali. Kentir itu paling suka sekali berkelahi dengan bangsa-bangsa gaib seperti itu. Kentir tanpa basa-basi, tanpa persiapan, langsung ngajak Cadas dan teman-temannya. Langsung kita mulai aja. Musuh udah kelihatan, bantai aja langsung. Putra baru mau berkata, apa kita nggak? Udahlah nggak usah ditunda dulu, kata Kentir. Bantai aja apa yang ada di mata. Langsung seketika itu juga Kentir, Cadas, dan mereka semua melakukan proses rukyah saat itu juga.
sampai saat itu timbul percikan kilatan api di dalam kamar nenek. Bukan, percikan kilatan seperti petir di dalam kamar neneknya Fanny. Hal itu memang tidak nampak pada mata biasa, tapi pada yang peka mata batin ini bisa melihat ya. Itu adalah efek benturan dengan energi negatif dari hizib atau amalan yang diamalkan oleh Gentir, Cadas, dan teman-temannya. Fani sendiri tanpa sengaja pun sempat melihat sekilas fenomena itu. Fani berkata, kok tadi lampu seperti berkedip dan aku seperti ngelihat kayak ada petir kilatan kecil di atas deh, di atas kamar. Tapi Cadas berkata dengan tenang, enggak ada apa-apa, salah lihat mungkin. Kemudian Putra tiba-tiba langsung bertanya pada Gentir, bro, kok kita nggak pagarin dulu sih? Main hantam kromo aja. Gentir pun baru teringat, oh iya, betul ya. Gimana sih, kata si Putra, buru-buru banget. Ya, jadi biasanya mereka kalau mau meruqyah itu yang mereka lakukan pertama biasa adalah memagari rumah dulu. Pemagaran itu bisa menggunakan air ataupun garam krosok, baru mereka mulai ruqyah. Tujuan pemagaran itu adalah untuk mencegah adanya serangan dari luar. Serangan dari luar itu yang dimaksud adalah bila jin yang mengganggu di rumah tersebut bisa saja meminta bantuan pada kerajaan jin terdekat yang berada di sekitar lingkungan rumah tersebut. Dan yang dikhawatirkan Putra itu memang benar-benar terjadi. Karena waktu itu sudah memasuki jam 8 malam, Gentir pun mengajak teman-temannya untuk sholat isya lebih dahulu. Mereka berlima sholat, di mana satu yang tidak sholat yaitu Cadas. Cadas itu berjaga-jaga jikalau terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki. Dan benar saja, ketika selesai rakaat pertama dari sholat isya, di mana Kentir menjadi imam di ruang tengah dari rumahnya Fani, begitu selesai sujud kedua dari rakaat pertama, lalu Kentir pun bangkit kembali untuk rakaat kedua. Mata batinnya Kentir langsung melihat ada pasukan-pasukan yang menggunakan baju seperti kerajaan zaman dahulu. Mereka berada di sekeliling rumahnya Fani dan dalam posisi mengepung dengan memegang senjata seperti tombak. Ada yang membawa obor, ada yang menaiki kuda. Mereka ada yang memakai mahkota, ada yang memakai gelang bahu, ada yang memakai perhiasan di leher dan di dada seperti orang zaman dahulu. Kentir tetap tenang dan melanjutkan sholat isya. Dia hanya diberi penglihatan seperti itu, tapi dia tetap sholat isya. Karena Kentir tahu saat itu Cadas sedang tidak dalam posisi ikut sholat isya berjamaah, tapi berjaga. Kentir percaya bahwa bila ada terjadi sesuatu, maka Cadas bisa menghindar. Dan benar saja ketika selesai salam, lalu Kentir bertanya pada Cadas, itu yang di luar tadi ada yang coba nyerang masuk? Cadas menjawab, ya ada beberapa. Udah gua gebah semua yang pada mau masuk. Lalu kata Kentir, ya udah bro gantian. Lu yang sholat isya, kami yang jaga di luar. Segeralah Cadas ngambil wudhu dan dia sholat isya. Dan sesudah Cadas selesai pun, Kentir pun berkata, ya udah deh kita pagarin aja rumah ini. Kentir meminta garam dan air pada Fani, di mana air ada dua bagian, yaitu air mentah dan air matang, dan juga garam. Lalu Kentir bersama teman-temannya membacakan
ayat-ayat suci Al-Quran, di mana saat itu yang dibacakan adalah surat Al-Baqarah, karena berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu bahwa setan tidak akan masuk ke dalam rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah dalamnya. Mereka semua membaca surat Al-Baqarah. Kebetulan Fani memiliki beberapa kitab Al-Quran sehingga tidak menyulitkan. Dan surat Al-Baqarah itu dibagi-bagi ya, sehingga 6 orang itu masing-masing membaca separuh-separuhnya, sehingga bisa didapatkan 3 kali khatam surat Al-Baqarah. Selesainya kemudian garam tersebut diminta oleh kentir agar ditaburkan di pojok-pojok rumah, dan juga air mentahnya dituang mengelilingi rumah. Kemudian air matangnya ini untuk diminum, dan sebagian dari air mentah tadi dicampurkan ke bak mandi untuk digunakan untuk mandi dan membersihkan rumah, mengepel. Kemudian selanjutnya setelah selesai melakukan ruqyah, dan ibunya Vina terlihat bangun dari duduknya dan mencoba berjalan. Ibunya Vina berkata, "Alhamdulillah, kaki ibu enakan banget ini. Punggung juga udah nggak terasa berat. Tapi memang di perut masih agak terasa sakit ngelilit ya." Tiba-tiba Munir berkata kepada Cadas sambil setengah berbisik ya. Munir berkata, "Kok gua kayak ngeliat ada ular ya di dalam perutnya?" Gentira mendengar percakapan mereka bilang, "Iya, yang lu lihat tuh nggak salah. Betul, ada ular di situ. Nanti suruh minumin airnya itu langsung aja ibunya." Selain surat Al-Baqarah tadi, Kentir dan teman-temannya juga membacakan surat Al-Fatihah 41 kali ya, sesuai dengan riwayat hadis Nabi, di mana ada seorang kepala suku Badui di Arab yang sakit karena gigitan ular berbisa, lalu perkampungannya dilewati oleh sahabat Nabi, dan kemudian warga perkampungan Baduy itu meminta sahabat Nabi untuk meruqyah kepala suku mereka yang sakit, dan sahabat membacakan surat Al-Fatihah. Ya, dalam hadis Sahih Muslim itu lebih lengkap lagi narasinya. Disebutkan bahwa Al-Fatihah dibacakan 41 kali. Lalu ibunya Fani diminumkan air yang sudah dibacakan Al-Fatihah tadi, dan tidak sampai 5 menit ibunya Fani berkata bahwa perutnya sudah terasa jauh lebih enak dan tubuhnya sudah jauh lebih enak sekarang. Oleh karena waktu yang sudah malam dan saat itu sudah menunjukkan pukul 10 lewat ya, 10:30 ya. Karena mereka tadi membaca surat Al-Baqarah separuh yang itu cukup panjang ya. Walaupun satu orang hanya membaca separuhnya, ada yang separuh depan, ada yang separuh belakang, tetap itu cukup panjang dan lama. Lalu Kentir dan Cadas pun serta teman-temannya lain berpamitan kepada Fani dan juga ibunya Fani, dan mereka mengatakan bahwa insya Allah besok pada hari Minggu siang mereka akan mengajak uh, guru mengaji mereka, yaitu Ustadz, untuk datang ke sana untuk membersihkan lebih tuntas dan juga memagari agar lebih kuat rumah dari Fani. Singkat cerita mereka pun pamit dan berjalan kembali menuju ke masjid tempat mereka biasa beraktivitas. Kali ini Kentir merasa bahwa jin-jin yang tadi mengganggu keluarganya Fani itu tidak akan begitu saja tinggal diam. Kentir meminta Lucky untuk tolong jangan salib motor mereka berdua.
biar kita paling belakang tetap, dan Kentir meminta kepada Bemo agar tidak menyalip motor yang dibawa oleh Cadas dan menyuruh Cadas untuk tetap paling depan. Kentir berkata pada Cadas, "Lu tahu kan apa yang harus dilakukan di depan?" "Iya, siap," kata Cadas. Kentir pun di belakang. Mereka pulang. Dan saat mereka pulang, inilah pertarungan yang sesungguhnya malah terjadi saat itu. Sesuai dugaan Kentir, ketika dia sedang dibonceng oleh Lucky di belakang motor, posisi Kentir paling belakang, Kentir dalam posisi berzikir dan membaca sholawat terus-menerus dalam hati. Tiba-tiba mata batin Kentir melihat di belakang, di jalanan belakang mereka, yang ketika mereka melaju dengan motor, itu ada serombongan panjang jin yang mengejar mereka. Ya, kira-kira kalau digambarkan itu seperti orang masa demonstrasi ya, pada sebuah jalanan, jadi berular panjang. Karena saking banyaknya, jumlahnya ribuan, panjang, banyak sekali. Itu semua mengejar dari belakang. Ya tentunya dengan maksud ingin mencelakai ya. Di sana Kentir tidak henti-hentinya berzikir dan bersolawat. Sampai Kentir itu bercerita pada saya bahwa ada suatu kejadian yang luar biasa ya. Saat berzikir sholat itu, Kentir merasa punggungnya terasa panas ya. Itu karena efek benturan energi yang terjadi, atau bisa dibilang Kentir itu diserang oleh rombongan jin yang mengejar dari belakang. Tiba-tiba Kentir mengaku seperti teringat oleh Kiai, guru mursidnya ya. Jadi Ustadz guru mengaji mereka di Jakarta itu punya adik, adiknya itu seorang kiai di daerah Jawa Tengah ya. Nah, adik dari Ustadz yang di Jakarta itu merupakan guru mursid dari mereka para remaja masjid tersebut. Kentir yang saat itu di atas motor teringat pada guru mursidnya, sang kiai. Tiba-tiba saja dia merasa seolah-olah dia pindah, berada di depan gang jalan menuju rumah dari sang kiai. Antara sadar dan tidak, Kentir tahu bahwa dia bukanlah berpindah secara fisik atau jasadnya berpindah ya, tapi mungkin hanya, apa ya, kalau orang menyebutnya hanya sukmanya saja yang pindah. Kentir melihat di belakangnya ada rombongan jin yang tadi mengejarnya. Rupanya mereka semua juga ikut mengejar di situ. Kentir berlari ke dalam gang menuju ke rumah sang kiai. Sampai di depan rumah kiai itu, Kentir melihat Pak Kiai itu sudah menunggu di teras. Kentir langsung masuk maju dan berdiri di sebelah Kiai. Dan Kentir nengok ke belakang menyaksikan bahwa rombongan jin yang mengejarnya itu, mereka seperti menabrak dinding tidak terlihat ya, seperti ada dinding kaca. Mereka menabrak. Pok, 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 pok. Lalu Kentir melihat guru mursidnya, Pak Kiai, menengadahkan tangan dan seperti berdoa sesuatu, dan tiba-tiba rombongan jin yang menempel di dinding tak terlihat itu semua terbakar habis. Kentir pun kemudian bersujud syukur ke tanah dan dia mencium tangan Pak Kiai dan sep, tiba-tiba saja Kentir tersadar sudah ada di motor lagi di belakang boncengan Lucky. Lucky pun jadi bertanya, ada apa tuh? Karena seperti ada sentakan dari belakangnya. Oh enggak apa-apa, kata Kentir. Singkat kata mereka melakukan perjalanan dan sampailah mereka di masjid tempat mereka itu. Kemudian mereka semua mengambil wudhu dan langsung sholat mutlak ya, kemudian bersujud syukur pada Allah karena berhasil melaksanakan untuk malam itu
Lalu Kentir bercerita kepada Cadas bahwa tadi dia mengalami pengalaman yang cukup luar biasa ya. Dikejar oleh ribuan jin dari belakang hingga sampai ditolong, yaitu tiba-tiba pindah ke Jawa Tengah ke rumah Pak Kiai. Lalu Cadas bilang, oh berarti Pak Kiai itu mantau kita dari jauh sehingga beliau melindungi kita, dan itulah bentuk perlindungannya. Cadas sendiri pun bercerita bahwa dia yang ada di depan, dia sempat melihat ada beberapa sosok makhluk yang coba menghadang di depan. Cuma tidak sebanyak seperti yang diceritakan oleh Kentir yang di belakang yang jumlahnya ribuan. Namun itu semua bisa diatasi oleh Cadas dengan tidak terlalu menimbulkan kesulitan berarti. Singkat cerita, mereka semua kemudian bergadang untuk tadarusan di masjid, kemudian Kiau mulai dan dilanjutkan sampai sholat subuh. Setelah sholat subuh, mereka semua pulang ke rumah masing-masing untuk sarapan dan kemudian tidur. Esok harinya, selesai sholat zuhur, mereka menemui ustadz guru ngaji mereka, ketua pengurus masjid, dan menceritakan pengalaman mereka kemarin di rumah Fani. Secara khusus Kentir juga menceritakan pengalamannya saat dalam perjalanan pulang dari rumah Fani menuju ke masjid. Pak Ustadz pun tampak manggut-manggut sambil berkata, ya ini tuh pelajaran juga bagi kalian semua. Kalau kita mau berperang dengan mereka, persiapkan dahulu. Pasang dulu pagar perlindungannya, baru kamu perang, kata Ustadz itu kepada Kentir dengan bermaksud menasihati. Kentir pun berkata, ya saya di sini salah memang Pak Ustadz bahwa saya main hantam saja. Karena saya sudah gergetan melihatnya. Wah ini udah kurang ajar namanya, ini mereka mengganggu manusia menimbulkan sakit. Kemudian Pak Ustadz berkata, ya sudah antar saya mereka ke sana. Kali ini masih sama rombongan 6 orang, cuma bedanya satu yaitu Lucky tidak ikut, digantikan oleh Pak Ustadz, dan Kentir sendiri dibonceng oleh Putra, Cadas membawa Pak Ustadz, dan sementara Bemo membonceng Munir. Singkat cerita mereka semua sampai di rumah Fani, dan kemudian Pak Ustadz berbincang-bincang dengan Ibu Fani, dan selanjutnya dilakukan pembersihan kembali ya, atau menyempurnakan membersihkan kembali. Karena kondisi semalam itu kan dimana belum dipagar, itu baru dipagar istilahnya yang belum terlalu kuat ya, pagar sementara. Ini dibuat pagar yang permanen, dan juga Pak Ustadz memberikan saran mengenai tanaman-tanaman herbal yang harus dikonsumsi oleh ibunya Fani dan neneknya Fani ya. Salah satunya diantaranya ialah daun bidara yang harus dikonsumsi, airnya diminum ya. Pak Ustadz berkata bahwa insya Allah mungkin dalam waktu seminggu lah kira-kira, penyakit yang diderita oleh ibunya Fani dan neneknya Fani itu bisa segera sembuh atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ibunya Fani juga bercerita bahwa kondisi tubuhnya sudah jauh lebih membaik setelah semalam diberikan penanganan rukyah oleh Kentir dan teman-temannya. Dan kemudian ibunya Fani pun menanyakan kepada Pak Ustadz, "Ah, gangguan gaib apakah yang menimpa dirinya itu? Apakah itu santet? Apakah itu orang mungkin yang
mencari tumbal ataukah itu makhluk halus yang jahil dari suatu tempat mengikuti dan mengganggu. Tiba-tiba Pak Ustadz hanya tersenyum dan menoleh kepada Kentir sambil bertanya, kamu bisa jelasin enggak? Pak Ustadz itu sepertinya sudah tahu bahwa Kentir sepertinya sudah mengetahui semalam penyebab kejadiannya. Lalu Kentir bilang, saya sih semalam Pak Ustadz waktu Qiyamul Lail di masjid, saya berdoa, ya Allah mohon tunjuk apa yang terjadi dengan ibunya Fani. Lalu Kentir mengatakan dia seperti mendapat petunjuk bahwa itu adalah suatu kiriman santet yang nyasar ya. Jadi target santet sesungguhnya itu bukan ibunya Fani, cuman entah bagaimana caranya santet itu malah sebagian ada yang menyerang ibunya Fani dan menyebabkan gangguan itu. Jadi bukan hanya paket kiriman barang saja yang bisa salah sasaran, salah kirim. Santet pun juga ada yang salah kirim. Bagi yang belum tahu, ini informasi yang baru mungkin ya. Ibunya Fani sendiri pun cukup kaget mendengar cerita dari Kentir itu dan bertanya, "Loh, santet itu sebenarnya sih yang kirim siapa?" Kentir menjawab, "Saya nggak tahu Bu yang kirim siapa. Karena saya juga nggak bertanya, nggak memohon tahu kepada Allah siapa yang mengirim. Yang penting adalah intinya ibu bisa sehat kembali, pulih seperti sedia kala. Nggak usah kita pikirin siapa yang ngirim santetnya, siapa tujuan sesungguhnya dari santet itu nggak perlu lagi. Biarlah mereka nanti berurusan dengan Allah di akhirat nanti ada tanggung jawabnya, ada perhitungannya masing-masing. Kesembuhan dan keselamatan ibu itu yang paling utama." Cadas pun juga bertanya pada Fani, gimana kabarnya nenek sekarang? Alhamdulillah, kata Fani, tadi pagi habis subuh, neneknya yang biasanya berbaring saja tiba-tiba itu bisa berjalan sendiri ke arah kamar mandi untuk buang air kecil dan ambil wudhu. Selama ini neneknya Fani itu hanya bisa dipapah kalau berjalan ya, dan itu berjalan pelan-pelan. Tapi tadi pagi Fani kita sudah bisa jalan sendiri. Serempak, Kentir, Cadas, Bemo, Munir, dan Putra kompak mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Mereka semua senang sekali. Nah, singkat cerita, mereka dijamu untuk makan siang dan Fani maksud saya, itu bertanya kepada Cadas, ini kira-kira ngasih berapa ya sama Pak Ustadz gitu. Cadas hanya tersenyum dan manggil Kentir. Tir, ini nanya nih dia ngasih berapa katanya. Ini kan urusan sensitif nih urusan. Kentir pun tertawa dan berkata, udah, nggak usah, kata Kentir. Kentir cuma bilang, untuk yang telah saya lakukan tadi malam dan Pak Ustadz lakukan siang ini, kata Kentir, saya cuma minta bayaran 2 doa saja. Yang pertama, doakan Pak Ustadz, saya dan teman-teman saya selalu diridhoi Allah. Yang kedua, doakan kami semua agar selamat dunia akhirat. Menurut Kentir bahwa kedua doa itu saja, kalau dikabulkan Allah, itu nilainya jauh lebih berharga daripada semua harta di dunia ini. Itulah yang dipelajari oleh Kentir dan teman-temannya dari guru mursyid mereka, Pak Kiai, yang berada di Jawa Tengah. Bahwa bila kita memiliki ilmu, maka sebisa mungkin ilmu itu dipamalkan
sepanjang itu sesuai dengan kemampuan kita. Kedua, utamakan adab, karena adab itu lebih tinggi dari ilmu. Dan ketiga, sebaiknya bersikap ikhlas. Karena walaupun di dalam hadis Nabi, hadis mengenai riwayat dari seorang kepala suku yang digigit ular tadi dan minta pertolongan diruqyah oleh para sahabat Nabi, maka di situ para warga perkampungan tersebut memberikan imbalan berupa paha kambing, masakan paha kambing kepada para sahabat, di mana Nabi kemudian bertanya pada para sahabat yang meruqyah kepala suku itu, dari mana kalian mengetahui bahwa surat Al-Fatihah bisa menyembuhkan? Berilah kepadaku paha kambing itu sedikit. Nabi minta bagian ke paha kambing itu sedikit. Hadis tersebut merupakan atsar bagi dibolehkannya menerima imbalan bila dalam keadaan meruqyah, kita meruqyah seseorang. Tapi memang sebaiknya itu tidak dijadikan sebagai mata pencarian, karena dikhawatirkan nanti seorang peruqyah kalau tidak bisa menjaga hatinya dan dia sering menerima imbalan atas ruqyahnya, nanti lama-lama dia meruqyah tidak ikhlas, bukan karena dia ingin menolong karena Allah, tapi dia karena mengharapkan imbalan itu. Itu yang dikhawatirkan. Jadi lama-lama penyakit cinta dunia atau hubu dunia itu tumbuh di dalam hati. Itulah mengapa Kentir dan teman-temannya memilih untuk tidak mau meminta bayaran berupa uang bila mereka melakukan ruqyah. Kentir itu merasa bahwa dirinya itu tidak memiliki ilmu apa-apa sama sekali. Malulah. Dan yang menyembuhkan pasien itu semua juga Allah. Kalau yang menyembuhkan dia mungkin bolehlah dia meminta bayaran, tapi kan yang menyembuhkan Allah gitu. Dia hanyalah pengemis. Dia mengemis kepada Allah agar orang yang sakit itu disembuhkan. Demikianlah Kentir menjelaskan kepada Fani secara panjang lebar, dan Fani pun mengucapkan terima kasih yang banyak dan juga selalu mendoakan. Kentir juga bilang pada Fani agar ibunya dan dirinya dimintakan doa juga supaya mendoakan doa-doa yang tadi diminta oleh Kentir. Kemudian mereka berpamitan pulang dan pergi dari rumah Fani kembali. Kemudian sampai di masjid di mana rumah Pak Ustadz itu ada di sebelah masjid, Pak Ustadz itu berkata bahwa kerja kamu semalam sudah bagus itu, sudah bersih kok itu tadi, saya hanya memperkuat saja, kata Pak Ustadz. Pak Ustadz tiba-tiba menatap dadanya Kentir, lalu bertanya pada Kentir, kamu nggak apa-apa? Ya, Kentir menjawab bahwa dadanya memang sedikit agak terasa panas. Oh, Cadas tiba-tiba ikut-ikutan dan menyatakan bahwa lu kayaknya luka dalam bro, tapi sedikit sih, nggak parah, luka dalam ringan. Kentir pun menjawab bahwa ya mungkin saja itu terjadi, mengingat jumlah jin yang dia hadapi itu sampai ribuan ya saat perjalanan pulang. Lalu Pak Ustadz pun masuk ke dalam rumahnya dan mengeluarkan sebotol air. Pak Ustadz berkata bahwa, nih, air zam-zam, udah didoain sama madu, sebotol kecil. Kamu minum ya, biar cepat sembuh. Ketir pun berkata, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih banyak Pak Ustadz. Ya, dari cerita kawan saya Kentir itu, ada banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya, yaitu dan juga ada banyak pelajaran yang bisa kita petik. Misalnya tadi kalau meruqyah untuk mengobati,
kita bisa menggunakan surat Al-Fatihah yang dibacakan pada air ya, sebanyak 41 kali. Dan untuk meruqyah atau memagari rumah tempat itu bisa membaca surat Al-Baqarah. Ya tentunya ini hanya untuk bagi para pemirsa yang muslim ya. Kalau bagi yang beragama lain mungkin bisa mencari tahu sesuai ajarannya masing-masing ya. Karena saya seorang muslim, saya hanya tahu yang cara sebagaimana seorang muslim yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu penting bagi seorang peruqyah untuk mengamati kondisi sekitar lingkungan tempat dia meruqyah. Karena seperti yang dialami oleh Kentir, di mana ketika dia meruqyah itu selesainya jin yang ada di rumah itu, yang di rumah yang mengganggu keluarganya Pani, sempat ada yang kabur dan minta pertolongan dari kerajaan jin di sekitarnya. Ini kadang bisa menimbulkan permasalahan kalau kita tidak memagari. Tapi itu juga tergantung dari kekuatan pasukan jin yang mengepung itu sih. Selain itu juga perlunya kita untuk selalu menjaga wudhu ya bagi seorang peruqyah. Karena wudhu itu seperti ibaratnya perisai bagi badan kita ya dari segala energi negatif itu. Demikianlah salah satu kisah dari Kentir Cadas dan teman-teman yang ceritakan kepada saya. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Saya akan menceritakan kisah yang lebih mungkin ya lebih menarik atau tidak terlalu ini cukup menggelitik. Pokoknya ada berbagai variasi dari kisah tersebut. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai rahayu, salam cinta untuk kita semua.